Saya Heri Kiswanto, bicara sepak bola nasional yang penuh masalah itu hanya ada di Cocomeo Channel. Dan Cocomeo Channel akan mengupas masalah itu dengan cerdik dan tuntas. Tonton di Cocomeo Channel. Terima kasih. Oke, semakin menarik pembahasan kita soal peluang Indonesia di SEA Games 2022 ini. Main di Vietnam, dibuka dengan kekalahan 0-3. Kita sangat punya harapan besar kita bisa meraih medali emas setelah penantian 31 tahun. Terakhir 1991 kita mampu meraih medali emas. Setelah itu kita tidak mampu melakukannya lagi. Bahkan terakhir kita 2019 gagal lolos di penyisian grup. Nah, ini yang sangat menarik. Apakah kemungkinan di SEA Games kali ini kita mampu meraih medali emas atau kita mengikuti jejak 2009 gagal lolos penyisian grup? Nah, Mbak Coco, kalau kita lihat penantian 31 tahun ini, kira-kira apa sih yang membedakan kita sehingga 31 tahun ini kering prestasi, tidak bisa melakukan apa yang diraih pada 1991? Kita coba kilas balik tahun 87. Ya. Waktu itu dilatih oleh Berce Matula Pelwa, diasisteni oleh Sultan Harara dan Sarman Pangabean. Itu materi pemain itu sangat ketat dan bahkan gejolaknya banyak sekali, banyak pemain yang diduga kena suap sehingga banyak yang dipradeli. Sehingga materi saat itu Berce Matula Pelwa lebih memilih pemain Perserikatan ketimbang Galatama. Di situ saya melihat mereka latihan 6 bulan. Tim SEA Games 87 itu hanya pemain dari Galatama itu Rulinere, Ricky Yakobi sama Heri Kiswanto. Sama Nasron Koto ya. Selebihnya adalah pemain Perserikatan. Dari Ponirin Meka, Robi Darwis, Marjuki Nyakmat, Patar Tambunan, Sutresno, juga di gelandang ada Asari Rangkuti, ada Ribut Waidi, Marjuki Nyakmat sama Budi Wayono. Itu saya lihat bahwa gejolak pemanggilan pemain sangat ketat. Semua pemain benar-benar sangat berharap bisa masuk di squad. Bahkan pemilihan 18 pemain terakhir itu antara Tiastono Taufik dengan Budiawan Hendratno, itu si Berce Matula Pelwa itu lebih memilih Tiastono Taufik. Kenapa? Karena dia bisa jadi bek kiri, dia bek kanan, dia bisa jadi stopper, dia bisa jadi libero. Zaman itu istilah pemain seperti itu. Di 91 itu lebih gila lagi. Pelatnas 1 tahun, 6 bulan melatih fisik. Artinya Anatoly Polosin yang dibantu oleh Vladimir Yurin sama Danur Windo, itu latihan fisiknya hampir 6 bulan. Itu dari sekitar 62 pemain yang dipanggil, itu nyaris semua pemain banyak yang mundurkan diri sama nggak tahan dengan cara berlatih Anatoly Polosin. Sehingga menghasilkan pemain yang benar-benar fisik di nomor 1 kan. Dan waktu itu Polosin tidak menggunakan formasi yang seperti standar lah, 4-4-2, 4-3-3 atau 2-5-1 enggak. Yang nomor 1 yang siap fisik adalah yang jadi starter. Di tikungan itu justru Mustaqim mundurkan diri karena cedera. Masuklah Bambang Nurdiansyah. Bambang Nurdiansyah juga nggak pernah main, tapi saat itu anehnya di tahun 91 itu ada 6 pemain dengan kualitas starternya itu jadi penyerang semua. Ada Yusuf Ekodono akhirnya dipindah jadi second striker, ada Widodo, ada Kasar Tadi, ada Peri Sandria, ada Rocky Putirai, itu luar biasa.
Bahkan gelandangnya Yusuf Eko Dono dipindah di lini tengah, itu cuma meninggalkan Maman Suryaman. Iya. Itu luar biasa. Sehingga di belakang ada 5 justru. Ada Toyo Hartono, ada Sudirman, ada Robi Darwis, ada Ferel Hatu, ada Aji Santoso, bahkan ada pemain Barito Salahuddin. Iya. Hal yang seperti itu nggak pernah terjadi. Pemain belakang ada 5, pemain depan ada 5. Iya. Hampir seperti itu, sehingga pemain depan bisa pindah jadi gelandang. Itu salah satunya Yusuf Eko Dono. Hal yang seperti itu tidak pernah terjadi di 20 tahun terakhir. Walaupun di tahun sejak SEA Games, itu semua pemain senior. Ya, itu SEA Games 1977 sampai SEA Games 1999 pemain senior. 2001 baru 2001 23. Nah, ini kan sebetulnya pemain yang selama ini belum tentu jadi pemain nasional, belum matang, dan sistem kompetisi jelek, pembinaan jelek, pengaruhnya dalam 30 tahun terakhir dampaknya seperti sekarang. Termasuk persiapannya juga buruk. Bagaimana mau berprestasi kalau persiapannya tidak lebih dari 1 bulan kan gitu. Betul. Persiapan tim itu penting, tetapi pembinaan juga lebih penting. Ketika pembinaan itu tidak dibangun dengan benar, itu sulit untuk membangun tim, kecuali kompetisi seperti di Eropa. Kumpul 1 bulan untuk Piala Dunia atau Piala Eropa, mereka jadi. Tetapi di sini saat kompetisi jelek, waktu tahun 91 Galatama jelek, Perserikatan cuman 3 bulan, 4 bulan, sehingga tidak bisa menghasilkan pemain yang berkualitas bagus, sehingga Polosin memberi porsi latihan fisik. Nah, itu terjadi di tahun zaman-zaman belum ada kompetisi profesional. Sekarang kompetisi profesional, U23 ditaruh di mana? Pemain U23 di klub, apakah dia starter atau bukan? Itu juga pengaruh. Mereka jam terbang tidak ada, apalagi umur yang 19-20, pasti nggak dapat tempat. Kira-kira seperti itu, Mal. Ya, artinya kompetisi profesional yang sekarang kita jalankan sejauh ini dari 1994, faktanya tidak mampu menghasilkan timnas yang mampu meraih medali emas di SEA Games. Artinya ada yang salah dari kompetisi kita. Karena pembinaan di Indonesia itu tidak pernah dilakukan dengan benar, sesuai standar sepak bola profesional atau sepak bola modern. Masih sangat menarik membahas tentang peluang Indonesia di SEA Games, dari kekalahan 0-3 di laga pembuka SEA Games kali ini dari Vietnam, dan sejarah 31 tahun silam di mana kita mampu meraih medali emas. Mbak Coco, kira-kira 31 tahun sudah penantian panjang, kita belum mampu mengulanginya lagi. Nah, bagaimana di periode sekarang, apakah kita mampu untuk mengulang sukses 31 tahun lalu? Di luar nasionalisme, kalau bicara Indonesia pasti semua mendukung. Tetapi bicara kualitas, yang ditampilkan taktiknya Sintayong, itu sulit mimpi itu akan terjadi. Artinya sulit untuk mengulang prestasi 1991 di mana kita mampu meraih medali emas. Dan kalau seingat saya ketika itu kita mainnya di Filipina. Kalau 87 kita main di Jakarta, di Filipina. Artinya peluangnya sama dengan ini, kita main di kandang lawan, dan faktanya berat buat timnas kita untuk bisa meraih medali emas atau mengulang prestasi tahun lalu meraih medali perak. Apakah ada peluang? Mungkin kalau medali perak itu tergantung partai berikutnya melawan Myanmar. Apakah bisa diselesaikan dengan bagus untuk bisa jadi runner up? Itu peluangnya pun juga akan sangat tipis. Menurut saya pasukan Sintayong pasti gagal meraih medali emas. Gagal meraih medali emas tapi masih ada potensi lolos ke semifinal. Artinya syaratnya bisa menang di 3 pertandingan terakhir, tentunya melawan Timor Leste, kemudian melawan Filipina, dan juga melawan Myanmar. Yang notabene Myanmar adalah peraih medali perunggu 2 tahun silam. Ini menjadi tanda tanya besar tentunya kalau sampai kemudian gagal. Seandainya gagal lolos di penyisihan grup, ini artinya mengulang sejarah 2009 di mana kita gagal juga lolos penyisihan grup. Dan itu merupakan terakhir kali kita tersisih. Artinya kalau itu sampai terjadi, ya Sintayong harus dievaluasi, bahkan Sintayong harus dipecat. Mbak Coco setuju nggak?
lebih bagus pelatih lokal lah, sambil belajar, evaluasi, pembinaan dibenerin, pelatih lokal saja, nggak usah pelatih hasil. Karena Jurgen Klopp pun juga kalau melatih di sini juga pasti gagal, Oke. karena pembinaannya tidak ada. Oke, sangat menarik kali pembicaraan kita soal peraih prestasi tim nasional kita di SEA Games, di mana kita mengawali SEA Games kali ini dengan hasil sangat menyakitkan, kalah 0-3 dari tuan rumah Memalukan. sangat memalukan. Kita jumpa lagi di bahasan berikutnya hanya di Cocomeo Channel dan di Cafe Gilbol. Adios Cocomeo Channel. Sepertinya Cocomeo Channel semakin asik ditonton karena menggunakan data dan gambar. Jangan bosan nonton Cocomeo Channel.